Selamat pagi anak-anak, kali ini kita akan melakukan pendalaman materi tema 2 udara bersih bagi kesehatan subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia yaitu tentang mencari informasi penting dari teks. Informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membuat peta pikiran, menjawab pertanyaan, dan membaca teks dengan cermat. Jadi ada 3, yaitu membuat peta pikiran, menjawab pertanyaan, dan membaca teks dengan cermat. Pertama-tama kita akan mempelajari membuat peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Untuk lebih memahami contoh peta pikiran, ini ada contoh pada sebuah teks buku paket tema 2 halaman 2, ada bacaan Dayu dan ikan hias. Kalau kita buat peta pikirannya, maka contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh peta pikiran dari sebuah teks. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dari teks tersebut. Yang kedua, menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Tapi sebelumnya, kita harus memahami jenis kata tanya dan penggunaannya. Contohnya, apa itu digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul, dan tema. Kata tanya digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung atau seseorang. Mengapa untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Bagaimana cara membuat proses urutan pendapat atau sikap. Berapa untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Nah, ini adalah kata tanya dan fungsinya. Selanjutnya yaitu membaca teks dengan cermat. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu bacalah judul teks tersebut terlebih dahulu. Kedua, baca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Selanjutnya, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Nah, ini adalah langkah-langkah membaca teks dengan cermat. Mengidentifikasi informasi dari teks. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Secara lisan, informasi dari teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Nah, jadi jika kita memahami informasi dari suatu teks, maka kita bisa menjelaskan informasi apa yang ada pada teks tersebut kepada orang lain. Untuk lebih mematangkan informasi apa itu biasanya kita diskusi ya, karena diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks tersebut. Kesimpulannya, informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membuat peta pikiran, membaca cermat, atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ada 3 ya. Lanjut kita ke muatan ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan mempelajari sistem pernapasan. Semua makhluk hidup melakukan kegiatan bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi kita menghirup O2 dan mengeluarkan CO2.
Sistem pernapasan hewan, alat pernapasan hewan atau sistem pernapasan hewan itu disesuaikan dengan tempat hidupnya. Contoh di sini ada beberapa hewan, misalkan cacing tanah. Dia tinggalnya di tanah, maka dia bernapas dengan kulit basah dan berlendir. Serangga, dia bernapas dengan trakea. Ikan, dia bernapas dengan insang. Amfibi, saat di air dia menggunakan insang untuk bernapas dan paru-paru saat di darat. Reptil, dia menggunakan paru-paru. Burung, dia bernapas menggunakan paru-paru, tapi saat dia terbang, dia menggunakan pundi-pundi udara untuk bernapas. Mamalia, dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ini adalah beberapa contoh hewan dan alat pernapasannya. Jadi, disesuaikan dengan tempat hidupnya. Alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan pada manusia sudah kita ketahui adalah berupa paru-paru. Nah, ini adalah alur pernapasan manusia sebagai berikut. Udara masuk ke tubuh, lalu mengalir ke rongga hidung, lalu masuk ke trakea, setelah itu masuk ke bronkus. Bronkus itu cabang dari trakea, lalu ke paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat bronkiolus, lalu ke alveolus. Dari paru-paru keluar lagi menuju bronkus, lalu menuju trakea. Trakea itu bisa dibilang tenggorokan, lalu keluar ke rongga hidung dan udara keluar dari tubuh dalam bentuk CO2. Ya. Nah, untuk lebih memahami, ini adalah alat pernapasan pada manusia dari ada rongga hidung, trakea atau tenggorokan, bronkus, paru-paru. Paru-paru pada manusia itu mempunyai dua, yaitu kanan dan kiri. Ya, ini adalah gambar pernapasan pada manusia. Bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Yang pertama ada hidung, fungsinya penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Di dalam hidung terdapat rambut hidung, fungsinya untuk menyaring debu atau kotoran. Yang kedua, penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Trakea atau tenggorokan berfungsi penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Selain itu juga menyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Paru-paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Apa itu bronkus? Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus itu cabangnya dari bronkus. Kalau alveolus itu cabangnya dari bronkiolus. Di dalam alveolus itu merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveolus, oksigen diikat lalu diedarkan atau diserap ke seluruh tubuh. Lalu udara dalam bentuk karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan kembali melalui rongga hidung seperti alur sebelumnya tadi. Proses pernapasan pada manusia. Proses menghirup udara dan proses mengembuskan udara. Dalam proses menghirup udara, yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, alveolus tadi berfungsi untuk menyerap oksigen karena di dalam alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan CO2. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula untuk proses mengembuskan udara ya. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Jadi, saat kita menghembuskan udara, kita itu mengeluarkan gas CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Seperti gambar seperti ini. Ya, bisa kalian perhatikan. Lanjut kita ke muatan ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, manusia atau kita itu atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau
melakukan kegiatan ekonomi itu berbeda-beda sesuai bidang masing-masing. Ada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Misalkan di bidang pertanian berarti bentuk kegiatannya dia bercocok tanam, memanen hasil pertanian. Perkebunan bentuk kegiatannya menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet yang biasanya dilakukan di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Peternakan berarti dia membudidayakan hewan ternak, ya, bisa unggas maupun hewan besar. Lalu bidang perikanan dia berarti membudidayakan ikan air tawar maupun air laut. Kehutanan, perindustrian, pelayanan jasa, misalkan pelayanan jasa itu dokter, guru, ya, perawat, dan lain sebagainya. Contoh lain di usaha bidang pariwisata. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Pulau Bali, di pulau kita, Pulau Bali itu paling ada beberapa, bahkan banyak di daerah Denpasar dan sekitarnya, banyak seseorang atau manusia yang kerja di bidang pariwisata. Biasanya kerjanya misalkan di penyewaan tempat penginapan, bisa di hotel atau di homestay, bisa juga di jasa transportasi wisata, misalkan travel, atau juga di penjualan cenderamata, ya. Juga penjualan makanan dan minuman di tempat wisata, biasanya paling banyak dilakukan di daerah tempat wisata seperti Kuta, Seminyak, Bedugul, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh usaha di bidang pariwisata. Lanjut kita ke muatan PPKN. Kali ini kita akan belajar pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Seperti sudah kita ketahui bahwa di kelas 4 kalian sudah belajar apa itu hak dan kewajiban. Kali ini kita akan kembali mengingat bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir atau sesuatu yang harus kita miliki. Ya, kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, itu kewajiban. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Itu adalah pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita tidak boleh terus menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Berikut contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contoh hak sebagai warga masyarakat yaitu berhak untuk dipilih dalam memilih dalam suatu pemilihan. Misalkan kita itu berhak mencalonkan diri sebagai misalkan kepala daerah, baik bupati maupun gubernur. Selain itu, kewajiban kita sebagai warga masyarakat dalam kegiatan itu adalah berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan agar berjalan sesuai asas jurdil, yaitu jujur dan adil. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Jadi misalkan siapapun yang jadi atau yang menang dalam pemilihan itu, kita harus siap menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yang baik. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah sepintas tentang tanggung jawab. Lanjut kita ke muatan SBDB. Kali ini kita akan belajar tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Itu do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Nah, itu adalah tangga nada. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada, ingat 7 nada, dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nada-nada tangga nada diatonis mayor itu berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1,
setengah. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor itu bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C. Contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor adalah Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Sedangkan tangga nada diatonis minor itu biasanya cenderung lagunya lebih sedih. Ya, jadi kalau mayor itu bersemangat, kalau minor cenderung lebih sedih. Untuk lebih memahami, ini ada perbedaan tangga nada mayor dan minor. Untuk tangga nada mayor, contoh lagunya Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Dan bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan tangga nada Do sama dengan C. Untuk tangga nada minor, contoh lagu Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga bersifat sedih dan syahdu dan diawali dan diakhiri dengan tangga nada La sama dengan A. Itu adalah perbedaan tangga nada mayor dan minor. Sekian untuk pendalaman materi tema 2 subtema 1. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan Guru akhiri, terima kasih.